Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia. Saya berasal dari Stikes Widya Dharma Husada. Saya mengambil program studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik kali ini membahas tentang sejarah Bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kalian tahu nggak sih kalau negara Indonesia itu negara yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisahkan oleh lautan, sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Kalian tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa prototipe Melayu? Sebenarnya pada waktu itu bahasa Melayu itu sudah digunakan di Indonesia, tetapi hanya digunakan di beberapa daerah saja. Seiring dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa di Indonesia. Sehingga dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa, yang kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan sebuah peristiwa. Kalian tahu nggak sih peristiwa apa? Yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keeksistensian bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Salah satunya Kongres. Kongres-kongres yang berperan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Berikut beberapa kongres-kongres yang sudah dilakukan. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan Undang-Undang 1945 dan pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia. Dan untuk yang kedua, ditetapkannya ejaan yang disempurnakan atau EYD untuk bahasa Indonesia dan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dan keempat sudah terlihat di kemajuan perkembangan bahasa. Kongres kelima diterbitkannya Kamus Bahasa Indonesia. Kongres ke-6, 7, dan 8 mengusulkan terbentuknya lembaga dan badan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia 9 itu kongres yang berskala internasional. Kongres Bahasa Indonesia 10 itu kongres yang menghasilkan terbentuknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang teman-teman paham kan sejarah singkat dan perkembangan bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Semoga membantu.